Oh, saya belum bisa share nih. Tunggu ya. Baik. Lihat saya sudah terlihat jelas. Terlihat, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam kepada mahasiswa S1 Farmasi Universitas Mula Warman yang pada malam hari ini masih bisa bertemu dengan saya untuk melanjutkan kuliah ya, kuliah farmakoterapi yang mana malam hari ini kita akan bahas tentang salah satu inflamasi pernapasan ya, problem pernapasan, bagaimana manajemen terapi dan farmakoterapinya. Pernapasan apa itu? Yaitu tentang manajemen terapi pada penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah COPD ya. Chronic obstruction eh, Chronic obstruction Pulmonary disease. pulmonary disease ya. Oke. Oke. Marilah kita mengawali kuliah pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai? Oke. Sebelum kita masuk kepada apa itu PPOK, tentu ya, kita selama ini sering sekali melihat pasien ini sebenarnya PPOK atau asma. Ya, karena kalau saya pun di pelayanan, ya, kita pun di pelayanan itu, ya obatnya hampir sama dan menyerupai, ya mirip-mirip, ya gitu ya. Nah, yang paling penting pada tata laksana terapi dalam PPOK dan asma adalah bagaimana kita mampu mengedukasi pasien dalam penggunaan alat khusus yang benar, ya. Bagaimana menggunakan inhaler, turbohaler yang tadi malam sudah kita juga bahas bersama. Ya. Kalau kita melihat di sini ya, asma dibandingkan dengan PPOK, ya, mayoritas ya kalau asma dipicu munculnya terjadinya gejala pada asma itu karena alergen ya. Kalau PPOK ya ini memang didominasi oleh pasien-pasien orang-orang yang aktif merokok maupun pasif yang mendapat rokok terlalu sering ya. Nah, riwayat merokok, lifestyle yang buruk ya, dia akan menghasilkan makrofag ya. Dia juga dapat merusak sel epitel yang mana nanti akan ya bereksplorasi CD8 sel ya, neutrofil ya, menyebabkan terjadinya fibrosis jalan nafas ya. Kalau jalan nafas sudah fibrosis, tentu jalan nafas akan menjadi kecil ya dan akan merusak mendestruksi alveolar. Nah, destruksi alveolar inilah makanya muncul sesak, batuk ya, pada pasien-pasien PPOK. Nah, kalau pada PPOK ya keterbatasan aliran udaranya lebih cenderung ya itu irreversible ya, agak sulit untuk balik ya, berbeda dengan asma. Nah,
kalau asma dari alergen, ya. Kalau yang tadi sel epitel, yang di PPOK ada alveolar makrofag, kalau di asma itu yang bereksplorasi adalah sel mas. Ya, yang di PPOK tadi neutrofil, yang di asma ini yang eosinofil. Ya, kejadian inilah yang dapat menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi. Ya, bronkus, konstriksi ya, itu menyempit ya, dan hiperresponsif saluran nafas. Namun ya pada asma ini keterbatasan aliran udaranya cenderung lebih reversible ya, atau lebih cepat balik. Ya, bagaimana lagi perbedaannya antara PPOK dengan asma ya? Kalau onset ya, waktu kejadiannya itu kalau PPOK biasanya di atas usia 40 tahun. Ya. Kalau asma ya semua usia. Ya. Seringkali kita jumpai juga pada anak-anak. Ya, anak-anak sudah terjadi asma. Ya, tapi kalau PPOK memang cenderung lebih di usia di atas 40 tahun kejadiannya ya. Riwayat merokok. Ya, kalau PPOK ya memang dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa lebih dari 20 bungkus per hari ya, akan meningkatkan resiko terjadinya PPOK. Riwayat keluarga ya, riwayat keluarga kalau asma ya, kalau misalnya punya riwayat orang tua ya, nah, maka juga berpotensi ya, adanya kejadian asma pada anak. Kalau PPOK tidak ada ya, tidak ada riwayat keluarga. Ya, saluran pernapasan tadi udah. Lalu pola gejala. Kalau PPOK dia lebih kronis, ya, progresifnya lambat, tidak spesifik. Ya, jadi memang cenderung sulit untuk diprediksi. Ya. Kalau asma gejalanya variasi ya dari hari ke hari ya terutama pada saat malam. Ya, makanya kalau pada asma memang terapinya adalah di malam hari itu ada Montelukast. Ya, kalau kita mengedukasi pasien minum Montelukast itu di malam hari menjelang tidur. Nah, batuk ya batuk asma cenderung ya di terjadi sering di malam hari. Kalau pada PPOK ya, terjadi pada dini hari. Lalu apalagi sputum purulen ya kalau PPOK jarang. Sorry kalau yang asma jarang ya akan munculnya sputum purulen. Peningkatan IgE kemarin sudah dibahas di praktikum atau di pembahasan kasus ya. Kalau pada asma imunoglobulin E yang akan bereksplorasi meningkat ya. Eosinofil juga pada asma. Oke, ya. Nah, apa itu PPOK? Ya, nanti kita akan bahas gambaran umumnya seperti apa, patofisiologinya bagaimana, dan bagaimana manajemen terapi. Nah, gambaran umumnya apa? Ya, update terbaru. Ya, pada tahun 2013, ya, perokok remaja itu ya dihitung meningkat ya 7,2% dan ya pada 2018 itu meningkat menjadi 9,1%. Nah, ini ya data yang saya cuplik. Ya, 2013 itu sudah 7,2 peningkatannya, 2018 meningkat 9,1%. Ya, kita sering sekali ya menjumpai anak-anak justru ya masih ya belum remaja malah SD ya. Kita lihat juga ada yang sudah mulai merokok ya. Nah, sungguh berbahaya sekali ya, perlu kita edukasi. WHO ya, merupakan peringkat WHO mengatakan peringkat ketiga penyebab kematian itu ya juga pada PPOK ya dengan jumlah 3,32 juta pada tahun 2019.
Oke, sekarang masuk ke definisi ya. Nah, saat ini ya kalau misalnya PPOK ya kita merujuk ya pada standar atau literasi dari Gold ya. Gold ini terus diperbarui, diupdate ya 2019 dan terakhir ini ada 2023. Kita lihat perbandingannya ya. 2023 yang terbaru ya di definisi dari PPOK sendiri adalah kondisi paru yang heterogen. Ya. Artinya ya tidak homogen, ya banyak kejadian-kejadian yang bercampur ya, gejala-gejala yang cukup banyak ya sebagai penanda sebagai penanda terjadinya PPOK. Apa saja ya? Dyspnea, batuk, ada dahak, ya, eksaserbasi. Ya, ini ya khasnya pada pasien PPK. Abnormalitas pada bronkitis, ya pada bronkulitis hingga alveolar. Lalu keterbatasan aliran udara ini dia lebih persisten menuju ke progresif. Ya, berbeda dengan definisi di 2019, ya dia merupakan sebuah penyakit umum yang dapat dicegah dan ditangani, ya abnormalitas saluran nafas dan alveolar karena paparan partikel dan gas yang berbahaya. Ya, ini perbedaannya ya. Nah, bagaimana gambarannya? Gambaran umum pertama kita lihat dari faktor risiko. Ya, ada 4. Pertama itu lingkungan, genetik, ya, penyakit lain atau penyerta sehingga memicu terjadinya PPOK. Lalu ada usia dan jenis kelamin. Ya. Lingkungan tentu perokok, ya baik aktif maupun pasif. Ya. Polutan, ada asap rokok, kendaraan, dapur, debu, ya, apalagi polutan pada area parkir basement, ya. Para pekerja, tukang parkir di basement, yaitu juga menjadi salah satu faktor risiko jika dia tidak, apalagi tidak menggunakan masker. Genetik, ya adanya mutasi gen, korelasi gen dengan risiko yang lain. Penyakit lain, ya, ada asma, infeksi paru berulang. Ya, usia tentu semakin bertambah usia, ya faktor risiko itu cenderung akan muncul. Ya, bagaimana patofisiologinya? Tentu PPOK diawali dari polusi, dari tembakau di asap rokok, ya itu akan mempengaruhi sel epitel tadi ya. Menjadi 3 gambarannya, dia akan menyebabkan inflamasi, menyebabkan fibrosis dan proteolisis ya. Ya, proteolisis ini nanti akan dia lebih merusak jaringan, ya, merusak jaringan ya. Eh, atau sering kita sebut dengan sentrilobural emphysema. Nah, kalau fibrosis, dia akan merusak bronkolitis. Ya, khasnya akan merusak obstruktif bronkolitis. Kalau inflamasi, ya, dia hypersekresi, ya, atau membuat mukus ya berlebih ya sekresinya ya. Teman-teman sering dengar ya, ada ekskresi, ada sekresi ya. Ya, kalau ekskresi itu lebih pada membuang, kalau sekresi itu menghasilkan ya yang ada dari dalam tubuh kita. Ya, intinya pada PPOK ini ya adanya keterbatasan aliran udara sehingga mekanisme pertukaran gas terganggu membuat eksaserbasi. Nah, ini eksaserbasi ya. Ini hipotesis ya pada perokok reguler dengan PPOK berdasarkan tingkat keparahan ya. Kita lihat
ya dari nilai VEV, ya percent of predict, dan usia. Ya, semakin bertambah usia, ya semakin ya, cenderung untuk meningkatkan keparahan penyakit. Ya, lihat ya, dia sudah berada di stage 4 atau sering dikategorikan sebagai respiratory failure death. Ya, pada progressive dyspnea ini masih pada di stage 2, systematic disease comorbidities ini pada stage 3. Ini menurut Hansel dan kawan-kawan di tahun 2009. Ya, bagaimana ya dokter mendiagnosis ya tegaknya diagnosis PPOK itu menggunakan bisa ya salah satu adalah menggunakan spirometri. Ya, gejalanya apa saja? Ada sesak, batuk, batuk dengan dahak, ya, batuk berdahak, adanya riwayat bejanan, ya, seperti tadi ya para pekerja di basement parkiran, riwayat infeksi pernapasan, ya, diawali juga dengan asma, maka akan mengarah muncul gejala-gejala dari PPOK. Lalu apa saja sebagai toolnya dalam menegakkan diagnosis? Ya ada VEV1, FVC ya di bawah 70%. Penilaian kuesioner MMRC, CAT, CRQ, dan SRGQ. Ya, kalau kita nanti buka di Gold, semuanya lengkap ya di sana. Nah, ini salah satu assessment pada MMRC, Modified British Medical Research Council Questionnaire. Ya, ini nanti akan kita perhatikan kepada pasien ya. Grade 0, saya hanya susah bernapas jika aktivitas berat. Ya, grade 4, saya tidak bisa keluar rumah karena susah bernapas atau tidak bisa mengganti baju karena susah bernapas. Ya, ini ya, ada grade 0 sampai ke grade 4. Semakin besar angkanya, semakin parah kejadiannya. Nah, ini asesmen dari CAT. Nah, nanti dapat kita nilai, ya, dapat dihitung total skornya berapa ya. Oke, ya, tingkat keparahan pasien PPOK dilihat dari FEV1 per FVC di bawah 70% ya, atau 0,7. Ya. Kalau pada gold 1 atau mild, ya, tingkat keparahannya masih ya dalam VEV1 di atas 80% prediktif. Ya, kalau gold 2 ya moderat, itu VEV1-nya antara 50 sampai 80 prediktif. Yang severe, yang parah, itu di antara 30% sampai 50%. Dan terakhir adalah VEV1 di bawah 30%, ya terprediksi di bawah 30% itu merupakan tingkat keparahan yang paling parah. Nah, apa saja sih sebenarnya yang diharapkan apoteker kita ya kepada pasien PPOK? Ya, satu tentu ya pasien PPOK yang kita harapkan adalah terbebas dari gejalanya. Sesaknya juga dapat dikontrol, ya tidak ada batuk lagi, tidak ada dahak lagi, ya. Lalu hindari eksaserbasi. Ya, yang ketiga adalah aktivitas pagi hari. Aktivitas apa saja, Pak? Ya mungkin bisa mulai di aktivitas ringan, ya, jalan di pagi hari. Ya, tidak, belum bisa memang ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Apalagi poin kunci ya, manajemen terapi pada COPD atau PPOK yang stabil. Ya, gejala dan riwayat eksaserbasi, berhenti merokok bagi perokok ya, non farmakologi. Ya, tujuan mengurangi gejala dan menurunkan resiko eksaserbasi ya, sehingga memang eksaserbasinya tidak muncul. Terapi farmakologi dan non farmakologi. Ya, ini manajemen terapi. Ya, pertama sudah didiagnosis, initial assessment dari MMRC atau CAT tadi.
ya lalu kita mulai ya menginisiasi manajemennya, nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Setelah itu kita review, lalu kita evaluasi ya, bisa kita kurangi dosis atau tingkatkan dosis. Ya ini dia ya, beberapa yang ada di Indonesia juga ya ini. Ya Handy Healer, ya ada Symbicort, ya eh, ada Swing mana ya? Ada Repi Healer. Pernah melihat ini ya? Ya, managing terapi inhalasi ya pertama adalah penting kita untuk menekankan edukasi cara penggunaan alat inhalasi. Individualisasi pemilihan dalam alat inhalasi. Siapa yang milih Pak? Tentu dokter ya. Yang ketiga kepastian mengenai cara penggunaan saatnya inhalasi pasien patuh atau tidak ya. Nah, ini manajemen terapi ya. Kemarin sudah saya jelaskan ada laba, ada saba ya. Apa saja obat-obatnya? Yang pertama ada saba. Ya, kalau saba tuh kalau S itu short ya, kalau L itu long ya. Itu menandakan aksi kerjanya ya. Kalau B itu agonis beta ya, beta adrenergic ya. Kalau yang MA itu muskarinik atau kolinergic. Apa saja pada saba? Ada fenoterol ya, tipenya tipe MDI. Ini tadi sudah saya tampilkan beberapa tipe ya. Ada DPI, MDI, MSI, dan nebulizer. Lalu ada level buterol, dia juga MDI. Ya, durasi aksi pada fenoterol ini 4 sampai 6. Lalu ada salbutamol, ya tipe MDI dan DPI. Durasi aksinya sekitar 4 sampai 6. Lalu ada terbutali. Long acting ya, long acting agonis beta ada indaceterol, ya ada formoterol, ya ada salmeterol. Ini teman-teman kalau kita lihat di pasaran ya pasti akan dikombinasikan. Lalu ada antikolinergik atau anti muskarinik, ada ipratropium bromide. Nah, ini nanti yang menjadi first line pada pemberian inhalasi pada pasien PPOK. Ya, kita lihat ya, karena memang aksi durasinya cepat ya, 6 sampai 8 jam. Lalu ada long acting. Ya, kalau long acting ada khasnya di sini ada tiotropium bromide. Ya. Nah, ini sudah ada kombinasi di pasaran, ada fenoterol dengan ipratropium, ada salbutamol dengan ipratropium. Ya, biasanya memang sering ya dikombinasikan ini. Ya, yang kedua-duanya juga sering diberikan. Lalu ada metilsantin, ya ternyata ada aminopilin, sorry, aminopilin, ada theophylline, ya aminopilin yang solution atau yang theophylline yang pil. Ya, lalu ada kombinasi ya, antara LABA dengan ICS, ya long acting beta adrenergic dengan inhalasi kortikosteroid, ya formoterol dengan budesonide, ya, formoterol dengan fluticasone propionat, ya, ini merupakan yang ICS. Lalu ada triple kombinasi, ya LABA, ya long acting beta adrenergic kombinasi dengan long acting antimuskarinik sama inhalasi kortikosteroid. Nah, ini beberapa mukolytic agent. Ya, ada ergostein, N-acetylcysteine, karbosistein. Ya, ergostein. Ya, kalau misalnya pasien mengeluh batuk, ya ada mukusnya silakan ya. Dapat kita rekomendasikan pemberian 3 obat ini. Nah, ini contoh obat yang untuk Spiriva ya. Spiriva pada pasien PPOK ya, paling sering ya di Indonesia ada ini ya. Isinya apa Pak? Ada tiotropium. Nah, bagaimana tata laksananya? Ada perbedaan
dari gol 2019 ke 2023. Ya, kita lihat yang 2019 dulu ya. Kalau pada PPOK yang stabil ya, itu dibagi menjadi 4 kelompok pasien ya. Kelompok A itu 0 atau 1 eksaserbasi sedang ya, tapi tidak menyebabkan hospitalisasi ya. Ini hasil dari angka ya, angka dari penilaian MRC atau CAT. Nah, kalau kelompok B, ya sorry, kelompok A tadi, ya, pasien yang masuk dalam kelompok A ya bisa langsung diberikan first line-nya adalah bronkodilator. Ya, kalau kelompok B tentu ya eksaserbasinya 0 atau 1, tidak menyebabkan hospitalisasi atau tidak masuk rumah sakit. Lalu nilai angka MMRC-nya di atas 2 dan di atas 10. Ya, apa saja obatnya? Ya, untuk itu bronkodilator onset yang lama ya. Artinya bisa diberikan LABA, long acting beta adrenergic atau LAMA. Ya, lalu ada yang ketiga kelompok C. Kelompok C ini lebih dari 2 kali eksaserbasi beratnya terjadi atau 1 kali namun menyebabkan masuk rumah sakit. Ya, oke, dengan MMRC-nya antara 0 sampai 1 dan CAD-nya di bawah 10. Maka ya pasien pada kelompok C ini bisa direkomendasikan pemberian long acting muscarinic antagonis. Ya, kelompok D dia memang lebih banyak lagi. Ya, ternyata ada salah satu studi ya di 2009 ya budesonide atau formoterol memiliki onset kerja yang lebih cepat dan memberikan perbaikan yang lebih besar bagi kemampuan pasien dengan melakukan aktivitas pagi hari. Ya. Nah, ini salah satu literatur juga dari Cochrane bagaimana laba dan lama ya sorry laba kombinasi dengan lama dibandingkan dengan laba kombinasi dengan ICS. Nah, kalau 2023 ya hanya 3 kelompok. Ya, pertama kelompok A sama tadi ya, kelompok B juga sama, laba dan lama ya, dengan kategorinya 0, atau 1 eksaserbasi dengan angka MMRC atau CAT-nya di bawah 10. Nah, namun di yang ketiga adalah dia langsung mengelompokkan pada kelompok E ya, dari tidak ada C dan D ya, lebih dari 2 kali eksaserbasi berat atau 1 kali menyebabkan hospitalisasi berapapun nilai MMRC atau CAT-nya ya, dia merupakan kelompok E. Obatnya apa saja yang lama kombinasi dengan LABA. Ya, dapat kita pertimbangkan penambahan 1 obat lagi yaitu inhalasi kortikosteroid jika EOS-nya lebih dari 300 sel per mikroliter. Ya, secara farmakologi, secara manajemen terapi tentu kita akan uh, adjust dulu ya, eskalasi dulu ya, saling berkaitan ya antara adjust, review dan assess. Ya, eskalasi dulu pergantian pergantian device, apakah tadi Spiriva, Sunihela dan lain-lain ya. Lalu kita review apakah sesak ekserbasinya masih muncul, lalu kita assess ya, terkait dengan kepatuhan ya, utamanya di non farmakologi. Oke, ini ada dyspnea, ada ekserbasi. Ya, pilihannya pertama ada laba atau lama pada PPOK ya. Oke, laba dan laba kombinasi lama ya, laba dan ICS-nya bisa. Jadi, tambahkan ya, pertimbangkan mengubah alat inhalasi atau molekul. Ya, investigasi penyebab lain dari dyspnea. Lalu ada ekserbasi ya, bisa dipilihkan kombinasi laba dengan lama ya, laba dengan ICS.
Oke, ya, pada pasien A, sorry, pada pasien yang E ya, ini seharusnya ya. Nah, pada pasien yang E di GOLD 2023, tentu yang esensial adalah berhenti merokok, ya. Rekomendasinya aktivitas fisik dan guideline-nya bisa juga ditambahkan dengan vaksin. Ya, ini manajemen terapi oksigen, ya, oksigen terapi. Ya, bagaimana kalau misalnya tadi ya, tadi PPOK tadi ada yang stable, ada yang eksaserbasi. Ya, bagaimana eksaserbasi? Tentu target kita adalah meminimalkan dampak negatif yang dan mencegah kejadian lain yang tidak diharapkan. Ya, start ya, lihat ya. Kalau tadi yang stable COPD ada pengelompokan A, B, dan E. Kalau ini mulai dengan SABA, ya, kombinasi dengan sama. Ya, ya, untuk maintenance, ya silakan tambahkan long acting bronchodilator. Ya, Pak, pakai antibiotik juga nggak, Pak? Ya, pada PPOK ya berbeda dengan asma, ya karena beberapa terutama pada pasien yang aktif merokok, riwayat aktif merokok sebelumnya bisa diberikan antibiotik. Ya, apa Pak? Makrolida. Contohnya apa? Azitromisin. Ya, lalu sistemik kortikosteroid. Nah, ini ya kemarin mengapa diberikan metilprednisolon. Ya, durasinya berapa? Selama lima hari. Oke, nah ini ya. Nah, ini take home message kita yang terakhir ya. Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok yang mematikan Anda ya dan sekitar Anda. Ya, cukup keras ya, tapi memang harus kita renungi ya bagi para perokok. Ya, ada 5A ya, advise, assess, assist dan arrange. Ya, sering kita temukan ya, setelah saya membaca bahaya merokok, saya berhenti membaca ya, bukan berhenti merokok ya. Oke, ini take home message kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, keputusan berhenti merokok bagi penderita PPOK itu wajib. Nanti teman-teman kalau di bangsa ya ketemu pasien di pelayanan, ya, tanyakan riwayat merokok, masih merokok atau tidak sekarang, ya wajibkan untuk berhenti merokok. Lalu laba kombinasi dengan lama menjadi pilihan yang efektif. Ya, ICS menyesuaikan dalam penata laksanaan PPOK yang stabil. Nah, ini ya, kalau yang stabil bisa ditambahkan di ICS. Menyesuaikan ya. Kalau misalnya ICS memang utamanya untuk yang eksaserbasi. Ya, pada eksaserbasi kortikosteroid menjadi tambahan disertai dengan antibiotik. Lalu edukasi penggunaan alat inhaler oleh apoteker ini sangat penting. Baik, ya, cukup pemaparan materi dari saya. Nanti terlalu banyak, nanti terlalu ngantuk. Silakan kalau ada pertanyaan atau yang dapat didiskusikan. Silakan ya. Ada pertanyaan? Permisi Bapak, izin Ya, bertanya. silakan. Silakan, silakan. Pak, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Marsana Nur Afifah Siapa? dari kelas C. Marsyanda ya. Oke. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, Kalau misalnya ada anak-anak, dia semasa kecilnya terpapar asap rokok. oke. Eh, Kalau dia sudah besar, apakah dia ada risiko terkena PPOK Pak? Walaupun dia sudah tidak terpapar atau tidak merokok. Terima kasih Pak. Ya, anak-anak ya, ya kembali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, banyak beberapa faktor. Ya, selain asap rokok, tadi juga ada mutasi gen dan segala macamnya, ya. Tapi kalau misalnya riwayatnya, lifestyle-nya sering, ya setiap hari misalnya ya, dia terpapar asap rokok dari orang tua, ya tentu
ya bukan hanya PPOK mungkin ya, infeksi saluran pernafasan yang lain akan muncul ya. Seperti apa? Pneumonia ya. Kalau dikatakan berapa persen Pak, ya tentu itu sekitar berapa persen ya? Saya agak lupa dari beberapa literatur ya. Ya, cukup besar ya untuk terjadinya PPOK ya, nah, pada anak-anak ya. Permisi Bapak. Jawab ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Permisi Bapak, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza Yahya dari kelas umum B. Ya, Izin bertanya Bapak, kan untuk sekarang udah banyak ya eh, rokok elektrik. Untuk ya. resiko terkena PPOK sendiri ini lebih dominan rokok elektrik atau rokok konvensional ya Bapak? Terima kasih banyak Pak. Oke ya. Eh, Resiko ya. Apakah dibandingkan rokok elektrik dengan konvensional ya? Kalau dikatakan resiko, seperti tidak ada perbedaan signifikan ya, sama-sama ya, dapat menyebabkan terjadinya terjadinya PPOK ya. Jadi tidak ada yang perbedaan signifikan ya. Kalau kita penelitian itu ya akan dibandingkan apakah memang signifikan berbeda, lebih atau tidak ya. Ya, jadi sama ya, tidak ada yang memberatkan salah satu. Oke, ya, jadi antara rokok elektrik sama rokok yang asap itu sama. Itu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaannya? Ayo tentang obat. Ya, kalau misalnya itu pertanyaan kuliah dokter deh kayaknya, dokter atau kuliah eh, ilmu kesehatan masyarakat. Ayo, pertanyaan farmasis gimana nih? Ya, teman-teman, saya kasih sedikit tips ya. Kalau misalnya kuliah ya, tanyanya tuh tentang obat ya, tentang obat. Nah, Pak ini golongan apa ya? Itu boleh malah nanya ya. Pak, golongan ini beda dengan golongan ini apa ya? Gitu ya. Ini teman-teman udah biasa tuh familiar ya dengan nama-nama obat ya. Oke, ayo ada pertanyaan lagi? Tuh yang Permisi ada di Pak, PC. izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya saya Para Ayu dari kelas C umum. Oke. Izin bertanya, Pak, untuk PPOK ini apakah ada kayak vaksinnya gitu ya Pak untuk mencegahnya? Dan apakah kalau misalkan ada vaksinnya itu untuk dewasa tuh apakah ada juga ya Pak? Terima kasih. Ya, untuk dewasa ada ya. Nama vaksinnya sebentar saya lupa namanya. Ya, memang pada Gold 2023 itu yang pneumococcus yang PCV 15. Ingat saya. Ya, pneumococcus PCV 15. Pada anak ya itu ya. Yang pada dewasa, oke. Ya, itu dia Mbak ya, yang vaksinnya yang pneumococcus PCV 15. Oke, ada lagi? Ini praktikumnya udah yang PPOK? Belum ya? Hari apa? Hari Ya, Senin, Pak. hari Senin ya? Oh, ya. Kalau klinis hari Sabtu Pak. Oh, beda ya, beda-beda ya. Oke. Ya, ada lagi? Ya, Pak. Permisi, Pak. Pada dasarnya memang mirip ya antara tata laksana terapi dari PPOK sama asma. Cuman memang adalah perbedaan di apa, Pak? Kalau asma tidak diberikan antibiotik, kalau PPOK yang eksaserbasi potensi potensi untuk diberikan antibiotik. Antibiotiknya apa, Pak? Makrolida. Contohnya apa? Azitromisin. Oke, ya sambil juga melihat nanti kalau ada hasil kultur tentu akan lebih spesifik antibiotiknya. Gitu ya. Nah, itu sih. Permisi, Pak. Ya, silakan. Eh, Perkenalkan saya Ahmad Nabil Muhaimin dari kelas B Oke. umum, Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. ya, Tadi kan terkait penggunaan antibiotik itu, kita itu bisa gunain makrolida ya, Pak. ya. Kalau misalnya kita gunain kayak cephalosporin gitu, bisa nggak, Pak? Kayak misalnya cefadroxil.
Oke, pada konsepnya, pada dasarnya adalah kalau teman-teman belajar antibiotik ada 3 ya, kemarin sudah saya jelaskan, ada empiris, ya, definitif, sama profilaksis. Ya. Kalau empiris itu sebelum hasil kultur ya didapatkan, definitif setelah hasil kultur didapatkan sehingga lebih spesifik. Yang ketiga adalah profilaksis ya atau sebelum pembedahan itu profilaksis namanya ya. Nah, kalau empiris memang standarnya first line-nya adalah makrolida. Pak, bagaimana kalau kita pakai cefalosporin? Ya, bisa mengcover atau tidak ya? Tentu ya sebenarnya bisa ya. Tentu bisa. Ya, tapi yang kita utamakan adalah first line-nya ya. Pemberian pertama yang lebih efektif pada pasien yang memang mengalami PPOK yang eksaserbasi adalah makrolida, azitromisin. Gitu ya. Tapi Pak, kalau misalnya kita di pelayanan nggak ada Pak azitromisinnya, ya mau ngambil juga jauh, pasien juga udah butuh antibiotik ya bisa kita berikan cefalosporin ya. Seperti itu, apa contohnya tadi ya, yang oral dulu mungkin cefadroxil. Gitu ya. Terima kasih Mas Nabil. Ada lagi? Malam Pak Firen, izin Iya, bertanya Pak. silakan. Ya, silakan. Saya Wardatul Sofi Pak, saya izin Oke. bertanya. Apakah ada interaksi obat yang perlu diwaspadai pada pasien COPD yang juga mengalami komorbid hipertensi Pak? Hipertensi. Oke. Nah, perhatikan ya, kalau pada pasien-pasien COPD, pasien-pasien asma terjadi namanya bronkokonstriksi ya. Nah, hati-hati pada pasien-pasien yang hipertensi yang mendapatkan apa, Pak? Beta blocker yang non selektif. Nah, contohnya apa? Propranolol ya. Nah, itu bisa dikatakan kontraindikasi ya untuk pasien-pasien yang mengalami penyempitan saluran nafas. Ya, biasanya kita berikan apa? Ganti dengan yang selektif. Contohnya apa, Pak? Bisopro, bisoprolol ya. Nah, itu ya. Kalau terkait dengan interaksi, karena lebih pada inhalasi, ya nggak ada ya. Yang ada justru adalah kontraindikasi atau efek samping yang tidak diharapkan ya pada pasien-pasien yang memiliki hipertensi. Contohnya apa? Misalnya pakai metilprednisolon kemarin ya. Itu dapat meningkatkan juga tekanan tekanan darah, apalagi dengan dosis tinggi ya. Jadi memang butuh pemantauan yang ketat. Ya. Hati-hati dalam pemberian obat ya. Tentu kita harus menghitung risk and benefit. Ya. Jangan juga kita juga menganggap bahwa oh ini semua obat nggak bisa nih karena pasien hipertensi. Tidak ya. Tetap kita berikan ya. Tetap start slow, go slow ya. Yang mulai dengan dosis terkecil ya, pantau dulu ya, evaluasi kalau misalnya memang belum membaik bila bisa ditingkatkan perlahan. Itu ya konsepnya. Ada lagi? Bentar, ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Nama ya. Mohon izin memperkenalkan diri Pak, saya Nur Afnia Afrilia Putri dari kelas A umum. Saya izin bertanya Pak, penggunaan antibiotik pada PPOK itu disebabkan karena apa ya Pak? Kenapa kita harus memberikan antibiotik itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, penggunaan antibiotik pada pasien PPOK ya. Pertama adalah pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko disebabkan oleh riwayat perjalanan kerja ya pada mikroba dari hasil tadi yang saya berikan contoh pada pekerja tukang parkir misalnya di basement ya. Nah, itu selain asap ya juga dia akan membawa mikroba ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, lalu apalagi Pak? Ya, pada pasien-pasien yang memang PPOK eksaserbasi tadi ya. Eksaserbasi eh, potensi untuk dirawat rumah sakitnya juga besar. Lalu apalagi kaitannya? Ya, yang dapat mikroba dari rumah sakit ya. Penggunaan ventilator salah satunya. Nah, itu potensi memang bisa diberikan antibiotik.
Itu ya Mbak ya. Tapi kalau yang PPOK stable Pak, tidak ya. Yang kita bahas ini adalah yang exacerbasi. Itu ya Pak Afni. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Zalaika dari kelas C, Pak. Jadi Ya. pertanyaannya itu semisalnya ini ada perokok aktif. Ya. Nah, si perokok aktif ini ngidap asam lambung atau GERD. Oke. Nah, dengan merokok ini bisa memperparah asam lambung atau tidak? Dengan merokok bisa memperparah asam lambung atau tidak ya? Kalau misalnya rokok, nikotin lebih pada asam lambung, saya belum pernah baca ya, sepertinya ya. Kalau itu ya, terkait dengan pengaruh nikotin ya. Tapi pada dasarnya karena nikotin ini ya tidak baik ya, artinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tubuh, tentu ada saja ya yang menimbulkan terjadinya problem-problem di dalam tubuh kita. Itu ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan korelasi hubungannya saya belum dapat ya literaturnya. Mungkin teman-teman bisa menjadi bahan baca juga ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Saya rasa cukup pertemuan malam ini. Ya. Silakan ya. Lanjutkan PR malam tadi, yaitu bagaimana nonton YouTube tentang bagaimana edukasi pada pasien-pasien yang mendapatkan alat-alat khusus ya. Contohnya ini tadi ya. Nah, boleh difoto di sini. Nah, ini ya semua ini. Ya, berbeda nih masing-masing nih cara penggunaannya. Penting sekali ya. Nanti kalau beli pelayanan bakalan kalau udah bisa ya bakalan pejam mata aja deh. Oke, jika sudah terima kasih pada teman-teman hari ini cukup baik ya, banyak pertanyaan. Terus belajar dan terus semangat ya. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih ya. banyak Bapak. Ya. Aman. Terima kasih Bapak. Bapak. Terima kasih, Pak.